halaman berapa sekarang? 673. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula hadza tafawuq as-sahiqu, kalaulah bukan karena keunggulan yang sangat mencolok ini, ma waqa'at tilkal khariqah, tentu tidak akan terjadi peristiwa yang luar biasa itu. Allati lam ya'raf laha tarikh, lam ya'rif laha tarikh nadhiran, yang belum pernah diketahui dalam sejarah ada hal yang sama, yang bisa pepadannya, yang tidak mungkin. Kalau tanpa keunggulan yang dimiliki oleh umat Islam waktu itu, tentu keluar biasaan yang pernah terjadi dalam sejarah Islam dan tidak ada duanya dalam sejarah, ya, kemajuan Islam di dunia yang sangat luar biasa. 23 tahun selesai. Kita merdeka tahun berapa? Sekarang tahun berapa? Sudah berapa tahun? Kemajuan apa yang sudah dicapai? Lambat. Itu. Jadinya bahwa yang perlu dicatat ini adalah keunggulan umat Islam yang tidak pernah ada duanya dalam sejarah. Hatta fil iktisahat al-askariyah at-tarikhiyah syahira, sampai dalam hal penaklukan secara militer, tentara, ekspansi militer yang bersejarah yang termasuk itu kazahfit tatar fit tarikhil qadim, seperti ya penaklukan yang dilakukan oleh Tatar dalam sejarah lama, wa zahful juyush al-hitleriyah, dan juga ya ekspansi atau penaklukan di zaman Hitler fi tarikh al-hadits, dalam sejarah modern. Dzalika annahu lam yakun iktisahan askarian fahasab, ternyata kemajuan yang dialami umat Islam bukan semata-mata hanya penaklukan kemiliteran saja, bukan hanya dari sisi militer saja. Walakinnahu kana iktisahan aqidiyan, tetapi juga perluasan akidah, penyebaran ideologi yang begitu pesat. Thaqafiyan, dan juga kebudayaan, hadariyan, peradaban, kadzalika demikian juga yatajalla fihi at-tafawuq as-sahiq. Di situ nampak sekali satu keunggulan yang luar biasa, alladzi yatwi min ghairi ikrahin aqaid asy-syu'ub, yang telah melipat
yang telah merangkul, maksudnya min ghairi ikrah, tanpa ada pemaksaan. Aqaidah syu'ub, akidah-akidah yang ada pada berbagai macam bangsa-bangsa yang ditaklukkan oleh orang Islam itu, wa lughatiha, dan bahasa-bahasanya, wa taqalidiha, dan adat-adat kebiasaannya, tradisi-tradisinya, wa adatiha, dan adat-adatnya. Al-amrul ladzi la nadhira lahu alal itlaq, yang dapat dipastikan tidak ada duanya, tidak ada tandingannya. Fi ayyi iktisahin askariyin, dalam penaklukan militer manapun, akhar qadiman au haditsan, baik dalam sejarah lama maupun sejarah modern. Penyebaran Islam ke seluruh dunia ini teristimewa, tidak ada duanya, efektif, cepat, pokok kata sangat mengagumkan. Dan ternyata bukan hanya penaklukan militer, tetapi juga embel-embelnya, akidahnya, adatnya, tradisinya, semuanya itu merasuk. Sampai orang Indonesia sendiri itu memilih tulisannya itu tulisan Arab. Baru setelah merdeka bahasanya pakai bahasa Latin, dulu pakai bahasa Arab. Bayangkan, sampai hurufnya pun begitu besar pengaruhnya. Bahkan sampai perbendarahan kata-katanya pun masuk semua. Hanya baru sampai 40% terhenti. Iya, tapi kalau yang ke Mesir kan bukan Arab, Egypt, bukan bahasa Arab, Fir'aun tuh. Mesirnya, Libyanya, Tunisianya, Marokonya, Aljazairnya, Mauritania, Sahara Barat, ya sampai Turki, Iran, Pakistan, sampai sekarang pakai tulisan Arab semuanya. Turki kembali ke bahasa Latin lagi, kita kembali ke tulisan Latin lagi, sampai hurufnya, sampai bahasanya. Kalau di Mesir ke sana, Maroko, Aljazair, itu sudah 80-90% udah berbahasa Arab. Dan sampai sekarang bahasa Arab, hanya bahasa lokalnya masih dipakai. Kita baru sampai 40% terhenti. Ya, kalau tidak, ya kita berbahasa Arab. Orang Belanda berapa lama jajah Indonesia? Ada yang bisa berbahasa Belanda? Sampai adatnya, tradisinya, bahkan sampai kebanggaan terhadap tokoh-tokoh legendaris. Orang Islam di Indonesia lebih merasa memiliki Khalid bin Walid daripada Sudirman tuh. Saya nggak? Lebih bangga tuh dengan bangganya Khalid bin Walid, jenderal yang tidak pernah kalah sekalipun perangnya. Waduh, jadi lebih membanggakan yang ada di sana. Kalau cerita Telembok dan di Bali, Robial Aladi yang paling terima juga akeh. Ini juga banyak pelacur yang bertobat. Iya. Ya, tapi kenapa? Ya itulah, jadi merasa. Tetapi ini mohon maaf, ini juga jangan sampai salah paham. Ya, dalam artian tidak mengurangi nasionalisme kita ya, tetap saja. Tapi kok begini maksud saya, kok sampai merasa memilikinya, kepahlawanan mereka itu dimiliki oleh kita, seolah-olah bagian daripada sejarah kita. Bayangkan, dalam penjajahan manapun itu nggak ada hubungan.
Iya, iya bahasa juga tetap berbeda, juga adat juga berbeda, sejarah ya berbeda. Tapi ya bahasanya, ya budayanya, adat tradisinya, sampai ketokohan legendarisnya semuanya begitu merasuk. Ini yang dimaksudkan, dijelaskan di sini bahwa penyebaran Islam ke dunia itu memang luar biasa dan begitu cepat. Dalam 23 tahun selesai. Dari bangsa yang tadinya paling mundur menjadi bangsa paling maju. Bangsa yang bercerai-berai perang saudara berkelanjutan akhirnya menjadi bangsa yang bersatu. Dan dalam waktu yang singkat Islam tampil di dunia menyumbangkan ilmu pengetahuan. Hanya saja sayangnya kan gitu, sayangnya nggak tahu lah gimana sejarahnya begitu sih. Hanya sayangnya di tengah umat Islam berkarya dari sisi ilmu pengetahuan, sains dan teknologi yang digagas oleh Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail dan sebagainya itu dalam bidang apotek kedokteran, astronomi, matematika dan sebagainya menyumbangkan dunia. Disitulah akhirnya mereka kelompok-kelompok cendekiawan itu dibantai. Iya. Oleh Raja Al-Mutawakkil Billah. Begitu Ma'mun meninggal dunia, yang dibangun oleh Ma'mun itu begitu ganti rajanya penggali semua. Sampai filsafatnya diharamkan, logikanya diharamkan, semuanya kembali kepada ulumuddin. Ya, sampai filsafat diharamkan, ya sampai sekarang. Habis. Dan sampai sekarang di Saudi masih diharamkan filsafat tuh. Ya, udah selesai. Cukup dengan ilmu agama aja. Ya, cukup yang penting sembahyang, puasa, wiridan, udah selesai. Ya kita kecewa. Dan masuk Imam Ghazali juga ikut ambil bagian mengharamkan filsafat tuh, menyerang para filosof, tahafutul falasifah. Kitabnya yang terkenal Ihya Ulumuddin. Ya. Itulah bahwa peradaban, bahasa, sampai tulisannya pun semuanya, akidahnya, ya. Jadi bukan hanya agama, tradisinya juga. Nah, hanya di Indonesia ini karena kita jauh ya, dan juga terakhir, jadi perbedaan antara Ahli Sunnah sama Syiah itu membaur juga. Iya kan, akhirnya kita ahli sunnah, tapi berjanjinya dibaca. Berjanji kan punya Syiah. Terus Asyura juga kita ikut merayakan. Ke Syiah. Iya, gitu. Jadi ya pikiran Mu'tazilahnya juga masuk sini nih. Ya. Jadi ya alhamdulillah gado-gado. Tapi lebih nyaman begini akhirnya daripada yang belum. Makanya kita permusuhannya tidak begitu keras ini sama. Sampai juga norma-norma sosial juga ikut terpengaruh. Ini sangat merasuk sekali. Padahal kalau kita perhatikan ya, orang Islam di Indonesia yang bisa baca Quran berapa persen kira-kira? Ada 60%, 50%, 40-an. Yang bacanya bener, yang fasih berapa persennya? Yang tahu maknanya, yang tahu tafsirnya. Jadi ternyata ya sampai
imamnya sendiri juga di sini di Indramayu ya masih ada imam yang baca Fatihahnya wala bedol Rabbil ngalamin ya jangan di sini ya ke sini maksudnya kota mainnya itu sana yang di pinggir-pinggir alas tuh kayak di Cayu Cuka Selamat pada Gadel sana tuh ya di musola tuh ya ya tapi percaya itu aja. Jadi maksud saya bahwa kita ini seperti arus besar Islam, kita hanyut semuanya sampai akar-akar bangkai-bangkai ke bawah semua kita. Kalau seandainya tidak ada Sumpah Pemuda kemudian tidak ada kita kembali kepada tulisan Latin. Yang kita ini tulisan kita ini sebetulnya kan bukan Latin. Ya, artinya tidak melambangkan huruf kita kan huruf ABCD itu kan tidak melambangkan suara kita. Iya. Nga itu nggak ada dalam Indo. Ya kan? Pak C itu nggak ada. Iya. Kemudian yang apa namanya huruf-huruf X itu nggak ada kita. Y itu dulu nggak ada dulu. Iya. Apa itu? Salam. Sampai juga ikut terbawa folklore. Mangga. Iya, mangga. Folklore, dongeng-dongeng rakyat, pengantar tidur. Itu menjadi kekayaan peradaban yang luar biasa. Ya, cerita-cerita para wali, cerita ya sampai dongeng-dongeng pengantar tidur itu ya Kais dan Laila ya kan Laila Majnun ya itu kok seperti ada transformasi segala lini kehidupan. Nah ini yang perlu dicatat di sini adalah seperti itu. Tidak mungkin dalam peradaban manapun yang bisa melakukan hal yang semacam ini. Diborong semuanya itu ya. Lakonnya ya dongengnya ya sajaknya ya sastranya tulisannya ya bahasanya ya akidahnya ya tata nilainya semuanya gitu. Dan itu apa namanya tidak ada pemaksaan. Orang berbahasa Arab suka-suka dia aja. Laqad kana tafawuqan insanian, di situ adalah kelebihan apa kemanusiaan pada zamannya begitu, bahwa Islam itu begitu datang tersebar itu mengusung isu kemanusiaan, martabat kemanusiaan, manusia seperti dihormati, ya kan begitu pada zamannya begitu. Tafawuqan fi kulli khasa'isil insaniyah, jadi satu keunggulan dalam hal-hal menyangkut hak-hak asasi kemanusiaan, wa muqawimatiha, dan seluruh substansi kemanusiaan, dari mulai apa akad baik, akad ini, akad nikah, akad ini, transaksi, hak dan kewajiban dan sebagainya, mengusung isu keadilan yang dulu dalam peradaban lama itu yang kuat yang menang menentukan, yang miskin yang lemah ditindas, kan begitu. Itu dulu ya, sekarang kita sudah gempor, sekarang malah kita yang ditekan-tekan oleh mereka untuk menghormati hak asasi manusia ya. Kitanya telmis ya soalnya. Iya. Karena miladan akhar lil insan, tersebarnya agama Islam ke seluruh dunia ini dicatat sebagai kelahiran baru
bagi kemanusiaan. Ya, kelahirnya martabat kemanusiaan. Miladu insanin jadid, terlahirnya manusia baru. Ghairil ta'riful ard, bukan manusia yang dikenal di bumi, ala wajhil yakin wa ta'kid, secara pasti dan tetap, benar-benar baru. Sekarang juga sesungguhnya ini sekarang ini sedang terlahir generasi baru yang disebut generasi milenial akibat pengaruh globalisasi, pengaruh teknologi, sains, keilmuan, ya medsosnya, ya kan kok, dengan YouTube-nya, dengan chattingnya, dengan apa lagi, WA-nya, dengan HP-nya, internet segala macam. Ini semuanya tidak bisa dipungkiri. Ini lagi terlahir kembali manusia-manusia baru sekarang ini, yang watak sifatnya berbeda dengan watak dan sifat kamu semuanya ini. Percaya atau tidak? Ya, generasi kita yang akan datang nanti tata krama yang kita junjung tinggi nanti akan dicampakkan tempat sampah. Udah nggak ada lagi namanya bebasan tuh. Ya, santri kita sih juga nggak ada yang bebasan kok. Percaya nggak? Nanti lewat nggak ada punten-punten apa itu semuanya. Ya. Yang namanya birrul walidain udah nggak tahu, nggak dikenal. Pokoknya anak-anak sekarang sudah mulai ngelawan orang tua tuh. Percaya nggak? Angga unggu umur lebih banyak dipanggil kakak, kalau lebih muda dipanggil adik, udah nggak ada. Kalau masih siraka begitu. Ya. Kalau saya hormat sama orang tua sudah, anak-anak sudah ngelawan sama orang tua. Ya, anak-anak kita mendatang sudah era milenial ini, artinya otaknya otak instan semuanya, pengen cepat. Sok aja anak sekarang kalau minta uang bapaknya, nggak bisa besok, harus sekarang. Makanya gabugi bapaknya. Iya, sampai warung-warung aja kalau yang dadak masak nggak laku. Yang kira grok duduk bruk datang makanannya langsung legmang gagian selingi sing brot kalian. Iya, mereka sudah pragmatis, lebih serba cepat. Ya, kemudian juga namanya gaul dulu namanya pincian, main apa, main karet, main kartu, ya kan, main engklek-engklekan, udah nggak ada sekarang mah. Individualnya tinggi sekarang. Cukup dengan alat media. Ya, gaulan sudah tidak seperti dulu lagi. Sehingga kecerdasan bekerja sama menurun semuanya, individualismenya. Ini kan terjadi manusia baru semuanya. Dikiranya tidak terlahir sekarang. Sampai istilahnya tidak memperhatikan atau beli paham ya. Iya, jangan kaget. Terlahir. Nah, ini sama ketika Islam masuk juga melahirkan manusia baru. Nah, sekarang juga dengan teknologi sekarang melahirkan manusia baru lagi, berbeda dengan kita. Iya, semuanya serba otomatis. Iya, enggak laku. Sampai mobil juga sekarang nggak perlu setirin, udah langsung nggak usah pakai supir lagi. Iya. Pintu juga pakai ribut sekarang mah. Bikin gitu mereka. Iya, udah. Baunya pengennya santai. Ya, itu seperti itu. Tapi mereka juga punya kelebihan. Mereka kalau bekerja cepat, selesai. Wong zaman tua, bukan sebulan, bocah mungkin mentulung kita kepada gas. Ya, lain kita sudah punya kecerdasan yang berbeda. Nah, sementara para ulamanya memerangi teknologi, memusuhi ilmu pengetahuan, diharam-haramkan semua, si ribet mana.
TV haram, HP haram, apalagi internet haram. Sampai HP dipertanyakan bagaimana hukumnya pegang HP di dalamnya ada Al-Quran. Wajib wudhu nggak, tak banting bisa nah HP ini. Ya ini kan keterbelakangan berpikir kan kita rasakan masa ini. Mereka akan ditinggalkan oleh generasi yang akan datang. Makanya ke depan kita harus punya pola yang berbeda, bahwa kita justru harus memanfaatkan sains dan teknologi ini seoptimal mungkin untuk anak-anak kita supaya mereka lebih berkualitas pada kita, bukan dimusuhi gimana lagi. Perang sana hebat deh kalau ngalam-ngalam makan kok. Sampai rokok diharamkan coba. Makanya orang kita bakal ngerokok tambah cerdas. Jadi persoalannya. Nah, ini perlu kita waspadai ya. Jadi artinya bahwa ketika orang tua datang ke sini minta tolong pada saya bagian pakai anak saya ngelawan semuanya ya ketika anaknya itu saya panggil, saya katakan, kamu lupa enggak, kamu kan nyusu dari ibumu 2 tahun, ibumu nggak pernah tidur nyenyak ngurusin kamu, masa nggak ada terima kasihnya? Memang kamu nggak ingat nyusu, tapi kan kamu kan bisa melihat di situ ada orang ibu nyusu anaknya, kamu kan begitu. Mungkin kamu nggak ingat ibu kamu nyebokin kamu, tapi kan kamu lihat banyak orang tua nyebokin anaknya, kalau kamu kan begitu. Iya, ya, ujung-ujungnya anak juga beralasan juga. Ya, orang tua kami sudah tidak mampu memahami keinginan kami. Alah, sudah. Orang tua kami kuper semua itu. Ya ini kan berarti ada pertarungan pemikiran. Iya. Tidak bisa dihindari. Terjadi pertarungan pemikiran. Nah, terus kita mau nyapa. Iya. Jawabannya nggak bisa dengan haram halal bukan begitu. Warnanya buang beli niat mikir mungkin. Haram, halal itu gimana? Tapi tidak menyelesaikan. Mengharamkan sesuatu dikarenakan menyelesaikan. Memangnya bisa nutup pabrik komputer? TV diharamkan, apa memang kamu bisa melarang orang beli TV? Nah, bahasa ya itu persoalannya. Yang kebutuhan hidup sehari-hari aja. Itu maksudnya. Jadi milad insan jadid ghairi alladhi ta'rifuhu al-ard ala wajhil yaqin wa ta'kid. Wa min thamma, dan selanjutnya di sisi yang lain sibghul bilad allati ghamaraha hadzal mad bisibghatihi, artinya mewarnai ya keadaan negara yang masuk dalam wilayah kongkes penaklukan Islam itu ya diberi warna yang baru, sibghah. wa taraka 'alaiha tabi'ahu al-khas, lalu watak khususnya, sifat istimewanya tetap dibiarkan ada. Wa tagha hadzal maddu ala rawasibil hadarat allati 'ashat asyaratil qurun. Kemudian juga sampai ya al-maddu ekspansi ya, ekspansi Islam ini betul-betul sampai mengcover semua endapan-endapan peradaban ya, rawasibul hadarat ya, endapan-endapan peradaban atau pengaruh-pengaruh peradaban alati asyaratul qurun, yang telah berjalan selama puluhan abad.
min qablu sebelum itu fi ba'dil bilad, sampai peradaban yang sudah puluhan abad itu sendiri juga habis semuanya itu, langsung berubah tradisinya, pakaiannya, sampai ucapannya saja sudah nggak ada horas itu, nggak ada. Wilujeng Sumping udah jarang, udah banyak assalamualaikum, minimal kum assalamualaikum salakum kum mereka kalinya ada assalamualaikum kum mereka assalamualaikum ya. Dan sudah tidak khusus hanya untuk umat Islam, semua orang udah assalamualaikum, agama apapun, dan kamu gak boleh larang dong. Enak baik, masa melarang orang assalamualaikum? Ya, assalamualaikum adalah milik seluruh umat manusia, bukan umat Islam aja, siapapun boleh. Nah, makanya jadi kitabnya juga ya udah dirubah gitu kalau bisa mah. Sampai kitabnya kalau ada orang non muslim bilang assalamualaikum nggak boleh dijawab katanya. Embu el mesin di makanan itu. Iya. Atau kalau jawab assalamualaikum non muslim gitu, maka boleh jawab tapi jawabannya waalaikumsalam. Begitu nggak, betul nggak? Kita apa pun kok. Suke, ya itulah. Ya, tapi ya kita dibaca aja sebagai namanya sejarah peradaban gitu, naik turunnya peradaban. Ya, setelah itu keperosotan semacam itu. وطغى هذا المد على رواسب الحضارات التي عاشت عشرات القرون من قبل في بعض البلاد كالحضارات الفرعونية seperti peradaban Firaun di Mesir, وحضارات Babiliyin atau peradaban Babilonia yang ada di Irak, wal Asyuriyin fil Irak juga sama, وحضارات Finikiyin Punik, Wasyuriania dan Suryani fi Syam di Syam, lanu kana a'maq juduran fil fitratil basyariyah, karena peradaban yang dibawa agama Islam ini adalah sangat mendalam, berakar sampai ke dalam fitrah manusia. Ya. Wa ausa majalan fi nafas insaniyah, dan juga wawasan yang lebih luas dari manusia. Orang berpikir mulai bebas ke alam semesta, ya, nggak cepat. Wa adkham qawaid wa ashmal ittijahat fi hayati bani insan, dan juga Islam juga membawa kaedah-kaedah yang lebih besar dan lebih universal, berbagai pandangan kehidupan untuk manusia. Ya, jembar pikiran, ya, lega, luas, bebas. Ya, seperti katak keluar dari tempurung, wah ternyata luasnya bukan main, ya, mengagumkan sekali pada zamannya. Min kulli tilkal hadarat, dibandingkan dengan peradaban-peradaban yang lainnya itu. Wa ghalabatul lughatil islamiyyati, dan kemenangan bahasa-bahasa Islam, wastiqrariha fi hadhil bilad, dan sampai menetap di negeri-negeri tersebut termasuk Indonesia. Ya. Pengaruh bahasa Arab, mangga silakan. Bahasa Arab di Indonesia ini sekitar 40% itu bahasa Arab. 10% bahasa Eropa, 10% bahasa daerah, 10% bahasa Asia. Dari bahasa Melayunya tinggal 10%. Yang asli itu adalah menyangkut nama-nama barang-barang yang dulu sudah ada sejak zaman dahulu. Itu masih ada. Tangan, kaki, mata, kepala, batu, air, pohon. Ya kan gitu. Salamin. Tetapi kalau sudah pemerintahan, iya, rakyat itu bahasa Arabnya ra'iyah, rakyat Indonesia. Bahasa Arab bukan rakyat tuh.
Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan bahasa Arab bukan? Perwakilan bahasa Arab, wakil. Rakyat, iya. Hukum, madrasah, buku, kitab, pulpen, kertas. Jadi bahasa dulunya gimana? Kertas bahasa Arab, kertas. Ya kan? Buku bahasa Inggris, book. Madrasah bahasa Arab, sekolah bahasa Inggris. Lah begini apa? Macam bahasa Jawanya apa sekolahku? Kan udah school. Sejak itu kesalahannya. Jadi udah habis. Kita sudah tidak kenal lagi bahasa asli kita kan. Ngerti begini kan? Nah sehingga ketika bahasa itu bergeser, strukturnya berubah, perbedarannya bertambah dengan bahasa-bahasa asing, maka cara orang berpikir pun ikut berubah. Ya, artinya semakin banyak perbendaharaan bahasanya, mikirnya pun semakin luas. Kalau vocabulary-nya sedikit, ya mikirnya juga sempit. Ambil. Kamu punya bengkel, modalnya hanya palu sama obeng. Turun mesin, bisa beli? Bisa. Kampaknya kabeh sisa. Lah ya iya. Jadi sampai baut-baut juga, kunci-kunci juga ya. Ada nggak kunci nomor 1, nomor 2, 3? Kunci 6 ada. Kunci 10 ada. 11 ada, kunci ring, kunci sok, kunci pas, lengkap sampai yang pos segede gini. Ya kalau punya kunci hanya 1, kunci ring aja ukuran 12-13 ya kelenger sih lemah. Nah itu, jadi tidak bisa beroperasi. Nah ketika bahasa itu banyak penggunaannya, maka dia bisa beroperasi, otaknya bisa jalan. Makanya yang penting banyak baca buku Pak Rahmat, supaya perbenar bahasanya juga luas. Kalau nggak mikirnya pakai apa? Kalau orang mikir pakai bahasa nggak? Iya. Coba di permainan. Iya. Orang kalau orang pinter itu pasti perbendaharaan bahasanya banyak. Semakin banyak ilmunya, semakin banyak perbendaharaan bahasa. Itu. Ini bahasa Arab ini kaya raya. Kamus Purwodarminta, Kamus Indonesia itu, Kamus Indonesia 200 halaman kasih ini kamusnya. Dulu saya punya. Kamus bahasa Arab 36 jilid. Ya artinya ngaji malam Jumat, malam Senin. Karena pakai bahasa Indonesia, ya ngomongnya muter kelamaan sampai 2 jam. Kalau saya terangkan pakai bahasa Arab, saya kira setengah jam juga selesai. karena semuanya itu merepresentasikan makna yang tepat daripada kita. Itu maknanya bahwa bahasa Arab sampai bahasa Arab pun itu sangat berpengaruh kepada negara-negara yang kemasukan agama Islam ini. Ya. Zahiratun ajibatun, itu fenomena yang luar biasa. Bahasa sampai buat pengaruhnya. Ya. Sama lam tastawfi ma tastahiqu minal bahath wad dirasa wa ta'ammul, yang tidak pernah secara tuntas ya dalam upaya melakukan penelitian dan studi wa ta'ammul dan renungan-renungan mengapa begini masih luas, masih perlu diteliti ini. Kekuatan apa yang ada dalam bahasa Arab begitu besar pengaruhnya ya, dalam peradaban ini. Iya, semuanya.
Ya apalagi bahkan sampai istilah-istilah keagamaan semuanya itu langsung diadopsi semua kok. Sampai nggak ada sih sabar, tawakal, zuhud, tawadu, apalagi iman, ihsan, takwa, apalagi halal, haram, makruh, sunnah. Iya kan? Dan nggak bisa diterjemahkan. Ya makro, bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Jawanya apa? Ya makro. Iya. Benci. Ini makro benci. Benci orang senang. Jadi sampai kalbu, syahwat, nafsu, ghirah, hormat, ya kan, semuanya. Terus gimana? Ya itulah. Jadi perlu kita teliti semuanya itu. Silakan, tidak akan pernah. Wahya fi nadri a'jabu min ghalabatil aqidati wastiqrariha. Ini lebih aneh lagi, persoalan bahasa ini lebih ajaib daripada artinya ghalabatul aqidah, ya, serbuan akidah dan sampai menetap keyakinan akidah agama, ya itu jelas. Tapi ini sampai bahasa sampai ini kan aneh sekali. Idh anna lughah minal umqi fil kainunatil basyariyati wa min tashabuki ma'al hayatil ijtimaiyah. Demikian itu karena mengingat bahasa itu adalah minal umqi, ya, dari kedalaman, fil kainunatil basyariyah, dalam kemanusiaan, as human being, kainunal basyariyah as human being, bahwa tidak bisa dilepaskan kehidupan bahasa dengan kehidupan manusia pada dasarnya. Ya. Inna tasabuk mahal ismaiyah, di mana komunikasi, hubungan, interaksi dengan masalah sekitarnya menggunakan bahasa enggak? Atau pakai tuding bagian kayak bisu kah? Enggak kan? Nah, itu kok bisa pengaruh? Bihaitu yu'addu taghyiruha ala hadzal nahwi mu'jizatan kamilatan. Jadi pengaruh bahasa Arab begitu luasnya itu, perubahan ini seperti ini bisa dilihat sebagai kemujizatan yang tersendiri. Kemujizatan bahasa itu. Ya termasuk Al-Quran sendiri juga sama, mematangkan bahasa Arab yang masih dalam pertumbuhannya. Langsung turun Al-Quran, langsung sempurna bahasanya. Ya, yang tadinya nggak ada titik, nggak ada apa. Ya, bangsa Arab, bangsa yang nomaden, yang tidak punya tempat tinggal, hanya menggembala, berpindah-pindah, pasang tenda lagi, bongkar lagi, pindah lagi, cari rumput, kering rontang padang pasir. Bahasanya sederhana, hurufnya juga baru 15, juga jarang yang bisa nulis. Nulisnya pakai pahat sama kampak, nulisnya di batu-batuan. Ya, pula negara. Makanya bahasa Arab itu kan mulai dari kanan ke kiri, soalnya pakai palu, pakai pahat. Kalau dari ke kanannya ngelatok lendas. Iya kan? Bisa nggak begini? Iya nggak bisa. Makanya begini. Ya, hurufnya masih sederhana, baru 15 huruf. Ya, ba, ta, sa, ya, na, hanya ditampilkan bentuk jukung. Udah. Baru kemudian kan setelah Nabi meninggal dunia, setelah sananya, setelah Sayyidina Utsman ke belakangan, baru dikasih titik bawah namanya ba, titik 2 di atas namanya ta, titik 3 sa, titik 2 di bawah ya, titik 1 na, kan baru. Jim ha kha ya, orang lagi ruku ya sama tulisannya. Kita baru sama e saja sering salah baca, pondok kempek.
atau kempek atau kempek, ya bisa semuanya. Itu juga membingungkan. Kamu baca kan kamu pernah dengar, kalau orang asing yang baca itu ya bisa macam-macam, bisa kempek, bisa kempek. Itu baru dua saja, sedangkan Arab bata sayana sadu jim hako sama fakof sama sodot tokdo ainurin fakof toh. Makanya itulah timbul kiroat itu seakan begitu pertumbuhannya. Ya, jadi pematangan bahasa seketika begitu selesai Al-Quran turun, bahasa Arab sudah menjadi bahasa yang langsung bahasa modern lah ketika itu. Itu. Sampai dengan kehalusan bahasa yang tanpa tandingan. Ya. Kehalusan. Ya. Walaysa al-amr fi hadza huwa amrul lugha al-arabiyyah. Jadi di sini persoalannya bukan hanya persoalan bahasa Arab, bukan. Fa lughatul arabiyyah kanat qa'imah. Bahasa Arab ya memang ada. Walakinnaha lam tasna hadhil mu'jizah. Tapi bahasa Arab tidak membuat kemukjizatan, tidak. Fi ayyi makan manapun ala zahril ard, di atas bumi ini, qablal Islam, sebelum Islam. Baru bahasa Arab itu punya peran pentingnya setelah Islam turun. Ya, ketika itu yang ada artinya bahasa apa bahasa Arab? Tulisannya nggak jelas, tulisannya nggak ada, ya, hanya bahasa lisan, ya kayak bahasa Dermayu zaman Belanda pengen ya nggak tulisannya, nggak ada kaedahnya, ya asal semula baik, ya hanya tradisi bahasa yang diikuti. Ya kalau tua dipanggil kakang, kalau senok ngarep mendi, kalau mendi lagi apa, ya hitungan ya siji loro telu papat lima enam itu, ya, dan seterusnya. Ya, itu ya bahasa-bahasa lokal. Kemudian juga dari satu tempat ke tempat yang lain, pindah desa aja sudah istilahnya berbeda. Itu bahasa. Ya, bahasa Arab juga sama, satu kabilah yang sama. Kita juga ada di Cirebon, ada di Indramayu, ada Brebes, ada Kalongan, sampai ke Surabaya. Itu berbeda semuanya. Ya, apa maning tekang Pekalongan, tekang Surabaya. Iki kita ngomong kerteg, tekang Karang Silemka, what? Sasak. Bakal kanan Dermayu, what caranya? Singa raja kah? What ngomongnya? Iya, bakal kandang haul, sasak. Bahkan Tasmaya, kerteg. Iya, kertegin galeng, kerteg rejek. Asalnya aku dagang rejek. Bong sing dagang iki arane naria. Jadi disebutnya gerejeknya binaria. Gereja hilang, jembatan binaria. Di Binaria Jakarta, binarian, itu tukang rejek. Itu asal usulnya kan gitu. Di jembatan binaria itu di Tasmaya. Itu. Qaimatan walakin lam tasna hadhil mu'jizata fi ayyi makan ala dhahril ard qabla al-Islam. Wa min thamma samaituha al-lugha al-islamiyah. Oleh karena itulah maka bahasa Arab sendiri setelah lahir disebutnya bahasa Islam. Ya, mereka ini Sayyid Qutb menyebutnya bahasa Islam. Seperti kita juga mengatakannya bahasa Al-Quran, karena berbeda bahasa Islam, bahasa Arab, bahasa Quran tuh. Gitu. Fil quwwatil jadidati allati tawalladat fil lughatil arabiyyah. Bahasa Islam yang punya kekuatan baru, yang melahirkan, yang terlahir dalam bahasa Arab, sehingga bahasa Arabnya menjadi bahasa yang kuat, ya mendunia, ya menjadi bahasa dunia. Bahkan jangan salah paham, banyak karangan-karangan ilmu pengetahuan yang berbahasa Arab itu bukan tulisannya orang Arab,
Karena trendinya begitu, bahasa trendi. Kayak sekarang bahasa Inggris menguasai dunia, sehingga banyak orang Hong Kong, orang Cina, orang Jepang, orang Indonesia ngarang kita pakai bahasa Inggris. Belum kan? Ya, karena bahasa Arab mampu untuk mengejawantakan pemikiran-pemikiran manusia. Sekarang udah kesalip bahasa Inggris. Bahasa Arabnya ketetelan sekarang. Ya. Ya artinya ya mentah-mentah ya semua istilah diambil. Orang Arab bilangnya ya internet. Apalagi YouTube ya YouTube. Nah, kemudian medsos itu tawasul ijtimai baru. Kemudian HP namanya jawala. Jala ya julu jawal, muter-muter. Jadi perangkatnya muter-muter. Iya. Tapi ya setting ya at-taghrid ya. Ada diterjemahkan sekarang sela-sela sebagian seperti jawala, chatting yang namanya taghrid. Twitter tuh tajwid. Taghrid ya. Kayak Bandung kan ngoceh, Twitter kan ngoceh. Ya, seperti itu. Jadi yang membuat bahasa Arab menjadi bahasa dunia adalah Islam juga pada akhirnya, sehingga namanya bahasa Islam, lughah al-islamiyah. Wa dhaharat hadhil mu'jizah ala yadaiha, dan terlahirnya kemujizatan ini dengan bahasa Arab kanat ya al-Islam qat'an. Tentu yang menjadi faktor yang paling substantif yang membuat bahasa Arab menjadi bahasa dunia adalah karena Islam itu sendiri. Yang lahiran Islam. Wa kadzalika, dan demikian pula ittajahat al-abqariyatul kamilah fil biladil maftuha. Kemudian juga muncul kejeniusan yang tersembunyi fil biladil maftuha, di negara-negara yang telah ditaklukkan oleh umat Islam. Ya, al-maftuha ini bukan berarti penjajahan, tapi al-maftuha lil hurriyah wan nur wat talaqah. Jadi ditaklukkan itu artinya bukan dijajah. Orang Islam tidak pernah mengaku menjajah, tapi namanya juga al-futuhat al-islamiyah. Al-maftuha untuk bebas, negara yang ditaklukkan untuk merdeka, cahaya dan kebebasan. Ittajahat andatiha ila taghyir, pada adanya perubahan-perubahan andatiha la bilughatiha al-asliyah. Jadi munculnya orang-orang jenius, para ilmuwan sendiri yang tadinya non Arab, ya ketika mereka mengekspresikan ilmunya ya menggunakan bahasa Arab, karena waktu itu bahasa dunia. Sebelum bahasa Inggris, dulu yang bahasa dunia itu bahasa Perancis. Bahasa resmi, bahasa diplomasi, bahasa di PBB, di mana-mana itu bahasa Perancis. Iya. Tetapi setelah munculnya Amerika sebagai kekuatan baru, negara superpower, Inggris menyerahkan kepada Amerika memimpin dunia, ya akhirnya tergeserlah bahasa Perancis oleh bahasa Inggris, dan akhirnya bahasa diplomasi, bahasa politik, bahasa perdagangan semuanya menggunakan bahasa Inggris. Iya, jadi kalau tidak bisa bahasa Inggris, ya kamu kewalahan sekarang. Jadi terpaksa kamu harus belajar bahasa Inggris. Ya perbicaranya. Ya, kalau punya internet gampang, Ketika
BBC London, Learning English, klik di situ ada pelajaran bahasa Inggris langsung, ya, vocabulary-nya, pronunciation-nya lengkap, ikutin aja perkembangan. British Broadcasting, BBC, British Broadcasting, bisa Learning English, klik.com, ketemu semua apa. Iya, ya harus tahu. Sebab nanti semua apapun yang kamu pegang semuanya pakai bahasa Inggris semua aja. Iya kan? Kalau enggak gimana? Like, dislike, bahasa apa kan? Subscribe, chat. Iya, makanya semuanya yang nggak bisa tidak. Ya, itu aku dulu bahasa Arab seperti sekarang ini bahasa Arab. Sama orang apa namanya? Konon kabarnya orang Inggris, Perancis yang pada belajar musik sama orang-orang Islam di Cordoba, di Spanyol, belajar gambus, belajar gitar, belajar piano, itu sama orang-orang Islam. Nah sekarang orang Islam yang mengharamkan musik, ya ampun. Ya itulah kemunduran kan. Dan lu katanya itu namanya sufi dikiranya perasaannya. Ya kalau sufi gampang, kalau nganggo wol bega sufi. Wol kan suf. Iya. Itu. La bil lughatil asliyati walakin bil lughatil jadidati, yaitu lughatu hadzal din, yaitu menggunakan bahasa agama ini. Al-lughatul islamiyah, yaitu bahasa Islam. Wa antajat bi hadhihi lughati fi kulli haqlin, ya, min huquli thaqafati nitajan tabdu fihi al-asalah. Lalu apa yang dihasilkan dengan bahasa ini dalam fikulli, akhirnya dihasilkan dengan menggunakan bahasa Islam ini, menghasilkan, memproduk dalam segala lapangan bidang peradaban, ya, dengan nitajan tabdu fihi al-asalah, genuine, dengan hasil-hasil yang betul-betul kelihatan asli bahasa Arabnya. La wala jalahu alaihi al-ihtibas min mu'anati ta'bir. Jadi situ tidak ada terasa ungkapan-ungkapan bahwa ini bahasanya orang Arab, ini non Arab. Bahkan sampai orang-orang yang non Arab yang telah ditaklukkan oleh orang-orang Islam, mereka berbahasa Arab lancar banget gitu. Termasuk kayak kita juga ada beberapa ulama yang mengarang bahasa Arab yang sama kemampuannya, seperti Syekh Nawawi Al-Banten dan sebagainya. Itu kan begitu, seperti itu. Iya, ya saya juga di sana kan juga sama. Saya dianggapnya kan di sana kan bukan orang bisa bahasa Arab. Saya juga di sananya pujangga. Iya kan? Iya, sebagai penyair sama gitu. Tapi ya, jadi memang merasuk bahasa Arab ini. Sampai ngimpi juga saya bahasa Arab loh di sana. Iya, aneh. Ya, jadi memang bahasa Arab itu unik, bahasa rasa, ya, pada zamannya gitu. Sekarang memang sudah berubah. Pada saatnya itu merasakan bahasa Arab itu mampu menerjemahkan perasaan kita lebih persis dan lebih tepat daripada kita menggunakan bahasa lokal. Ya. Mu'afat tabir fi lughat gharibah dari lughatil selain bahasa ibu tadi. Laqad asbahat al-lughah al-islamiyah hiya lughatil fi'lan li hadhil abqariyat. Bahkan akhirnya bahasa Arab sendiri menjadi bahasa ibu, ya, yang betul-betul real bahasa ibu bagi cendekiawan yang muncul di negara-negara Islam
menulis pakai bahasa Arab, bahkan akhirnya bahasa Arab menjadi bahasa ibu. Seperti ya di Tunisia itu juga sama, mereka itu kan orang Berberi. Berberi itu kan bukan bahasa Arab, bukan. Iya, mereka dulu dijajah Perancis, dijajah Punikia, Romawi, dan bahasanya bukan bahasa Arab. Ya sekarang ya bahasa Arab, udah menjadi bahasa ibu. Itu. Begitu besar pengaruhnya bahasa Arab, itu merasuk. Ya, dzalika an-rasid alladhi hamalatu hadhihi lughah kana min ad-dakhamati awalan. Sebenarnya kenapa? Karena deposito kekayaan bahasa Arab ini sendiri yang dibawa oleh bahasa yang sendiri karena min ad-dakhamah, sangat luas sekali, sangat lengkap sekali, sangat besar. Wa min mulasaqatil fitrati tsaniyan, dan kemudian bahasa ini sesuai dengan fitrah kita, dengan kemanusiaan kita. Bahaitu kana aqrab ila nufus wa amaq, lebih dekat dengan jiwa kita dan lebih dalam fiha min thaqafatiha al-qadimah, dibandingkan dengan peradaban-peradaban yang sebelumnya. Min lughati al-qadimah aidan, dari bahasa-bahasa bahasa-bahasa kunanya yang dulu juga sama. Laqad kana hadzal rasid huwa rasidul aqidah wa tasawwur, yaitu modalnya adalah modal akidah. Itu yang membuat bahwa akidah itu merubah segala-galanya, ya, sampai bahasanya, perilakunya, adatnya, lagu-lagunya, sampai di sini juga menjadi lagu-lagu Islam namanya gambus, ya kan, sholawatan, apalagi ya, yang kalau narinya mecek-mecek itu apa namanya tuh? Kalau ya mecek-meceknya itu apa namanya? Marawis ya kan gitu. Gambus apa? Manasid. Balasik ya, balasik, manasid. Ya gambus kalau macam. Ya sampai sekarang. Ya, jadi bahasa-bahasa lagu-lagu bahasa Arab seperti Hamawi, ya mis itu kan bahasa-bahasa Arab, ya, merasuk menjadi, ya kenapa gitu ya, itulah. Jadi pengaruh agama Islam itu begitu luar biasa sampai kepada pakaian, ya kan. Sekarang udah mulai pakai apa, pakai barko, pakai nukbah, ya, kalau tutup semua namanya barqa, kalau yang kelihatan makan namanya nukbah, kalau yang muka saja namanya jilbab, kalau yang asal nempel namanya kudung, khimar, itu kan gitu. Bakal sembahyang karena ini contong belum karena kok. Iya, contong namanya itu, seperti itu. Wal umq wal lusuq, karena hadza rasid wa rasidul aqidah wa tasawwur, ya, akidah dan satu agama, persepsi. Wa rasidul bina ar-ruhi wal aqli wal khuluqi wal ijtimai. Aduh, kalau panjang banget sih. Artinya depositnya adalah kerangka rohani, logika, ya, moral dan sosiologis, allati ansha'ahu al-mandat sama yang dibangun oleh agama Islam. Ya, masalah moralnya, masalah sampai kerohaniannya, cara berpikirnya, tatanan sosialnya, semuanya terbangun fi fatratin wajizatin, dalam waktu yang sangat singkat. Wa kana min ad-dakhamati wal umq wal lusuq, saking besarnya peradaban, kedalamannya dan juga melekatnya bil fitrah, dengan fitrah manusia, bahaitsu amad al-lughah al-Islam, sehingga akhirnya bahasa Arab atau bahasa tadi, ya, amada bisultanin, artinya dia mempunyai satu kekuasaan la yuqawamu, yang tidak bisa dilawan. Kekuatan bahasa Arab menembus hati orang sampai akhirnya, ya, tidak bisa dilawan, tidak bisa dibendung. La yuqawam kama amada al-juyus, seperti juga
kiriman-kiriman tentara Juyusul Islam bisultanin la yuqawam, kadzalika tentaranya juga begitu datang menyerbu nggak bisa dibendung semuanya, bahasanya pengaruhin agamanya. Wa bil hadza tafsir, tanpa dengan penafsiran seperti ini ya sobo menjadi sulit an nu'allila tilka zahira, untuk menganalisa fenomena semacam itu, ya zahira tarikhiyah, fenomena sejarah yang sangat faridah, yang sangat antik, yang sangat khusus ini. Wala ayati halin fahadha maudu'un yatulu syarhu, walau bagaimanapun ini adalah materi yang sangat panjang ceritanya, diuraikan nggak habis-habis. Fahasbuna minhu, ya sudah kita cukupkan saja hadil lamha, ya sentuhan ini fi siyaqil dilal, semata-mata hanya dalam alur dilal Quran saja kita bicarakan secara singkat. Kalau kita terusin nggak habis-habis ini semuanya. Jadi bagaimana alurnya, ya itulah kita soroti gejala-gejala fenomena seperti ini yang terjadi. Kalau tidak demikian cara kita menganalisanya, ya mungkin nggak paham.